Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang berjudul Menggunakan Kontrol Hasil Keuangan dengan Adanya Faktor yang Tidak Dapat Dikendalikan. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Anissa Feriaska sebagai pemateri, 2. Elsa Seprianti sebagai pemateri, 3. Virafinda, saya sendiri sebagai moderator, dan 4. Rahmi Nofrizul sebagai pemateri. Yang kami bahas dalam kelompok ini: 1. Prinsip pengendalian, 2. Tipe-tipe dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, 3. Mengontrol efek distorsi yang tidak terkendali, 4. Masalah faktor tak terkendaliannya. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Elsa Seprianti. Kepada Saudara Elsa kami persilahkan. Prinsip pengendalian. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas yang dapat mereka kendalikan. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas pengaruh yang signifikan. Tujuan dilakukannya penyesuaian terhadap pengendalian tak terkontrol dibuat: 1. Gaji meningkat, 2. Pembayaran insentif jangka pendek dan jangka panjang, 3. Retensi pekerjaan. Tipe-tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan. 1. Faktor ekonomi dan persaingan. Faktor pertama yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor ekonomi dan persaingan yang luas dapat mempengaruhi penilai unjuk kerja satu dan lainnya. 2. Force majeure adalah kejadian-kejadian besar tidak terduga yang benar-benar tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, serangan teroris, meninggalnya eksekutif. Yang ketiga, ketergantungan, yaitu menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan hasil penilaian perusahaan dapat dipengaruhi perusahaan lain. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Saudara Rahmi kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengendalian efek distorsi yang tidak terkendali. 1. Sebelum periode pengukur dimulai, manajer dapat menentukan ukuran hasil untuk menyertakan hanya item yang bisa dikendalikan oleh karyawan. 2. Setelah periode pengukuran, manajer dapat menghitung dan menyesuaikan efek dari sisa faktor-faktor yang tidak terkendali. Selanjutnya, ratio kontrol. Ratio kontrol merupakan sistem kontrol ini bersifat preventif yang efektif karena langsung mengarah pada masalah di mana pengendali dibutuhkan dan dapat digunakan untuk mengontrol perilaku karyawan dalam berbagai level organisasi. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Anissa Feriaska. Kepada Anissa kami persilahkan. Baiklah, contoh kasusnya itu pada PT Arema Indonesia menghadapi kesulitan untuk mengelola dan mengembangkan sumber keuangan mereka. Arema Indonesia mengingat mereka telah melalui krisis keuangan. Besarnya pengeluaran dibandingkan pendapatan disebabkan karena tingginya biaya operasi dan biaya tetap untuk gaji pemain sepak bola dan pelatih. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya PT Arema Indonesia belum mampu untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang tidak terkendali dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kendala pada penerapan sistem pengendalian internal. Salah satunya adalah
Lemahnya kontrol atas biaya dari PT Arema Indonesia saat menghadapi defisit keuangan yang disebabkan oleh pengeluaran yang besar dibandingkan dengan pendapatan yang lebih kecil. Penyelesaiannya itu 1. Sistem pengendalian internal pada aktivitas keuangan PT Arema Indonesia mengendalikan dana yang diperoleh investor, sponsor, penjualan merchandise, dan tiketing serta dari bisnis yang dijalankan oleh organisasi. 2. Dana yang dapat kemudian diaplikasikan dan dikelola untuk biaya operasional organisasi. Sistem pengendalian internal di dalam pengelolaan keuangan di PT Arema Indonesia lebih fokus kepada pengendalian pengeluaran organisasi agar tidak terjadi krisis keuangan, mengingat belum adanya kompetisi yang bergulir. 3. PT Arema Indonesia harus mencari alternatif lain dalam mengelola pemasukannya. Menurut beberapa variabel yang telah disebut di atas, misalnya dalam aktivitas keuangan, bisnis yang dijalankan harus benar-benar dikendalikan dan dikelola sedemikian rupa, agar pemasukan diperoleh dapat digunakan untuk menutup pengeluaran yang besar. Selain itu, sistem pengendalian internal dalam pertanggungjawaban keuangan diwujudkan dengan membuat dan menyajikan laporan keuangan menurut standar akuntansi yang berlaku atau PSAK nomor 45. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah dan tutur kata yang tidak baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.